Pekabaran Injil dan gereja di Nias, serta pulau-pulau lain lepas pantai Sumatera. Yang terbesar dan paling padat penduduknya di antara pulau-pulau lepas pantai barat Sumatera ialah Pulau Nias. Pulau ini sama seperti Kepulauan Batu, Pulau Enggano, dan Kepulauan Mentawai. Baru dijajah orang Belanda sekitar tahun 1900. Sebelumnya, Belanda hanya menguasai daerah di sekeliling Gunung Sitoli. Penduduknya, khususnya di Pulau Nias, tidak menjadi pelaut, tetapi hidup dari usaha bercocok tanam. Maka, masyarakatnya bersifat tertutup dan adat serta agama turun-temurun berpengaruh besar. Di semua pulau itu terdapat sejumlah pendatang dari Sumatera Barat yang beragama Islam. Daerah Nias Utara berbeda dari Nias Selatan dalam hal logat bahasa dan adat. Permulaan usaha pekabaran Injil. Akibat perang sekitar tahun 1860, beberapa tenaga RMG, yaitu sebuah organisasi penginjilan dari Jerman, kehilangan tempat kerja. Salah satu di antara mereka bernama E.L. Denninger. Sebelum diutus ke Kalimantan, ia pun telah menjadi tukang sapu cerobong asap rumah-rumah di Berlin. Oleh pengurus RMG di Berman, Denninger disuruh pergi ke Tanah Batak, tetapi karena istrinya sakit, ia terpaksa tinggal di Padang. Di sana, ia menjalin hubungan dengan orang-orang Nias di perantauan. Namun, ia sampai ke kesimpulan bahwa lebih bermanfaat kiranya kalau pergi ke Nias sendiri. Pada tanggal 27 September 1865, Denninger mendarat di Gunung Sitoli. Sebelumnya, dua misionaris Katolik bangsa Perancis pernah bekerja di Nias, itu pada tahun 1832 sampai 1835. Namun karya mereka tidak meninggalkan hasil yang nyata. Perluasan sampai tahun 1890. Selama 25 tahun pertama, yaitu pada tahun 1865 sampai 1890, usaha pekabaran Injil di Nias tetap terbatas pada daerah kekuasaan Belanda di sekitar Gunung Sitoli di pantai timur. Pada hari raya Paskah tahun 1874, pertama kali dilayankan sakramen baptisan kepada 25 orang Nias. Pada tahun 1890, jumlah orang Kristen telah meningkat menjadi 706 jiwa. Meskipun demikian, dalam masa itu telah diciptakan sarana-sarana yang memungkinkan perluasan di kemudian hari. Pertama, orang Kristen Nias telah belajar untuk ikut aktif mengabarkan Injil. Salah seorang tokoh Nias yang berperan besar dalam usaha pekabaran Injil ialah kepala kampung, Ama Mandrangga. Di samping itu, terdapat guru-guru serta penatua-penatua yang diangkat oleh Zendeling. Pada tahun 1882, didirikan sebuah lembaga pendidikan guru. Tetapi, menonjollah bahwa penduduk Nias kalau meminta tenaga penginjil lebih mengharapkan kedatangan seorang Zendeling bangsa Eropa daripada tenaga sesuku mereka. Namun para Zendeling sadar akan peranan penting pembantu-pembantu mereka itu, sehingga mereka tetap berupaya meningkatkan wewenang pembantu itu di mata orang Nias. Pun supaya jemaat-jemaat di Nias menjadi swadaya telah dimulai agak dini. Sarana yang hendak disebut terakhir ialah penerjemahan Alkitab dan buku-buku lain ke dalam bahasa Nias, yaitu bahasa Nias Utara, oleh pekabar Injil H. Sundarman. Dengan bantuan Ama Mandrangga dan beberapa orang Nias lainnya, maka diterbitkanlah Injil Lukas dalam bahasa Nias Utara pada tahun 1874. Dan kemudian penerjemahan keseluruhan Kitab Perjanjian Baru diselesaikan pada tahun 1891. Perluasan 1891 sampai 1916. Pada masa 25 tahun berikutnya, usaha pekabaran Injil maju dengan lebih cepat dan sarana-sarana tersebut di atas diperluas. Sebelum perluasan wilayah kekuasaan Belanda berlangsung, Zending sudah maju ke Nias Barat pada tahun 1892
dan di Nias Tengah pada tahun 1895. Sebaliknya, daerah Nias Selatan dan Utara baru dapat ditempati pekabar Injil setelah ditaklukkan oleh Gabernamen. Jumlah orang Kristen meningkat dari 706 menjadi 20.000 pada tahun 1915. Sementara itu, para Zendeling menambahkan pada jumlah para guru dan penatua menjadi hampir 500 orang. Diciptakannya pula jabatan sinenge, yaitu rasul, yang melayani jemaat-jemaat yang tidak mempunyai sekolah. Pada tahun 1906 ditahbiskanlah pendeta Nias yang pertama. Terjemahan seluruh Alkitab selesai dicetak pada tahun 1913. Bidang kegiatan para Zendeling luas sekali. Mereka membangun jalan-jalan, mendirikan bank tabungan, membuka kebun-kebun kopi, semua dalam rangka melicinkan jalan bagi usaha pekabaran Injil dan meningkatkan daya ekonomi jemaat Kristen. Berkat usaha mereka di bidang kesehatan, jumlah orang Kristen meningkat oleh pertumbuhan alamiah atau masih terlepas dari masuknya orang yang bukan Kristen. Sedangkan jumlah penduduk Pulau Nias dalam keseluruhannya menurun akibat penyakit-penyakit menular. Dalam pada itu, para Zendeling masih kurang senang melihat keadaan jemaat secara batin, seperti penyalahgunaan minuman keras, kekacauan di bidang perkawinan, keengganan untuk memberi sumbangan berupa uang atau benda bagi kehidupan jemaat masih merajalela. Pun mayoritas orang Nias tetap menolak Injil. Kata seorang Zendeling, "Saya merasa bagaikan ular yang berusaha menggigiti besi." Kebangunan besar. Lalu berlangsunglah gerakan yang melihat luasnya dan sifatnya yang khas, boleh dikatakan unik atau tiada bertanding dalam sejarah gereja. Gerakan itu bertolak di jemaat Helifanika dekat Humene pada tahun 1916. Seorang anggota jemaat terpukau oleh firman Tuhan yang telah didengarnya di gereja. Di dalam hatinya bertumbuh kesadaran bahwa dirinya tidak layak hadir di hadapan Allah, dan bahwa karena dosanya tak mungkin ia masuk ke kerajaan Allah, tetapi harus dibuang ke neraka. Oleh karena itu, orang tersebut menangis terus-menerus. Karena diduga sakit, teman-temannya membawa dia ke kepala Zendeling di Humene. Tetapi Zendeling itu berasal dari kalangan Pietis di Jerman. Pietis merupakan kalangan yang percaya akan pencurahan dari Roh Kudus. Nah, sehingga gejala tersebut tidak asing baginya. Inilah yang disebut, yang kita kenal di zaman sekarang, yaitu gerakan karismatik. Oleh sebab itulah maka dinyatakannya bahwa orang yang bersangkutan bukan sakit, apalagi sakit jiwa, melainkan berbuat demikian karena menyesali dosanya dan bahwa penyesalan itu telah dikerjakan Tuhan di dalam hatinya. Lalu ditegaskannya kepada orang itu bahwa ia harus membenahi hubungannya dengan orang-orang yang terhadapnya ia telah bersalah. Tetapi ketika orang yang menyesal itu berbuat demikian, maka orang lain yang kepadanya dimintanya ampun mulai menangis pula karena menyadari dosanya sendiri. Peristiwa itu terus terulang sehingga makin banyak orang yang terkena. Para Zendeling dan penghantar jemaat kewalahan melayani semua orang yang datang kepada mereka memohon bimbingan. Orang itu baru menjadi tenang setelah dalam hati mereka mendapat tanda yang memastikan keampunan dosa kepada mereka. Setelah dengan demikian mereka dibebaskan dari beban dosa, wajah mereka bersinar karena gembira dan mereka menempuh kehidupan baru. Hasil-hasilnya, kebangunan yang berlangsung selama 10 tahun lebih itu membawa hasil besar bagi kehidupan jemaat, untuk perseorangan dan untuk persekutuan. Orang menghayati agama Kristen secara lebih mendalam. Kabar kesukaan tentang keampunan dosa telah menjadi kenyataan hidup bagi mereka. Pergaulan antara sesama anggota jemaat menjadi santai, bebas, tidak lagi dibuat kaku oleh kenangan akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh anggota yang satu terhadap yang lain. Kehidupan persekutuan jemaat diperkaya sebab daripada bersikap pasif sambil menunggu tindakan penghantar jemaat, kini anggota jemaat ikut serta dalam segala macam kegiatan persekutuan. Berbagai karunia menyatakan diri, seperti karunia kenabian dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10, penyembuhan melalui doa, mimpi-mimpi, keadaan ekstatis,
lahirlah juga sejumlah besar lagu gereja yang baru. Orang melakukan doa syafaat yang satu untuk yang lain. Kuasa adat berkurang. Nah, anggota jemaat bergairah mengabarkan Injil kepada yang belum menerimanya. Dan mereka ini tertarik pula oleh kehidupan jemaat yang penuh anugerah itu. Sehingga jumlah orang Kristen berlipat ganda dari 20.000 pada tahun 1915 menjadi 85.000 pada tahun 1929. Sejumlah anggota jemaat yang berbakat dan giat dapat diangkat menjadi sinenge atau guru Injil. Haruslah diakui bahwa di tengah suasana yang penuh emosi itu, ada kalanya terdapat pula gejala-gejala yang negatif, seperti pembunuhan diri karena putus asa, pemusnahan barang karena hari akhirat dianggap sudah dekat, dan munculnya nabi-nabi palsu. Hasil jangka panjang, sesudah 10 tahun gerakan kebangunan yang besar itu meredah, lalu dalam banyak hal keadaan semula berlaku kembali. Jemaat kembali menjadi pasif. Kerelaan berkorban bagi kehidupan jemaat menghilang lagi. Disiplin gereja perlu diterapkan lagi. Adat kembali berkuasa di atas hukum Kristen, khususnya dalam hal mas kawin atau jujuran yang terlalu tinggi. Dalam dasar warsa yang kemudian, sebagian dari masa yang masuk Kristen malah memisahkan diri atau berhasil ditarik oleh misi Katolik. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh karena kecilnya jumlah para zendeling dan tenaga terdidik bangsa Nias. Sehingga sebagian besar orang Kristen yang baru itu tidak sempat menerima pengajaran secara intensif tentang iman Kristen. Setelah luapan emosi berhenti, agaknya tidak ada pengetahuan serta pengalaman Kristen yang dapat menjadi patokan pada jalan yang ditempuh, sehingga kesimpang siuran tidak bisa dielakkan. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa peristiwa kebangunan besar atau dalam bahasa Nias, Phangesa Sebua, ada pula hasilnya yang tetap. Seperti yang dikatakan seorang Nias, Injil yang tadinya baru sampai ke kulit kami, kini telah masuk ke dalam hati kami. Gereja berdiri sendiri. Setelah gerakan kebangunan mereda, para zendeling mulai memikirkan kemandirian gereja. Pada tahun 1936, selesailah mereka merancangkan tata gereja. Lalu diadakan Sinode Banuhania Keriso Protestan atau dikenal sekarang BNKP yang pertama pada bulan November 1936. Sinode itu menerima tata gereja yang telah dirancangkan. Keinginan pengurus RMG di Berman supaya semua pekabar Injil bangsa Eropa otomatis menjadi anggota sidang sinode dipenuhi. Sebaliknya, para zendeling menolak permintaan orang Kristen Nias agar setiap distrik gereja diperbolehkan mengutus seorang tokoh masyarakat atau seorang kepala suku ke sinode sebagai anggota yang berhak penuh. Pada tahun 1940, semua zendeling bangsa Jerman ditawan oleh Gubernemen. Maka fungsi ketua sinode atau eporus diambil oleh seorang pendeta Nias bernama Atefona Hareva. Pada tahun 1942, para pendeta Belanda yang telah menggantikan orang Jerman yang ditawan itu diinternir pula oleh penguasa Jepang. Maka gereja harus benar-benar berdiri sendiri. Barulah pada tahun 1951, seorang utusan Zending dari Jerman, yaitu seorang dokter, kembali bekerja di Nias, disusul oleh sejumlah orang Eropa yang lain. Namun kedudukan mereka ini berbeda dengan kedudukan para zendeling sebelum perang. Mereka mendapatkan status penasehat gerakan kebangunan baru. Setelah kebangunan mereda, rasa rindu akan terulangnya pengalaman yang hebat itu tidak pernah hilang lagi. Dalam tahun 30-an dan terutama pada masa perang yang penuh sengsara itu, timbullah gerakan-gerakan baru yang serupa. Hanya yang menjadi pusat perhatian dalam gerakan-gerakan ini bukanlah pengampunan dosa, melainkan karunia-karunia roh dan mukjizat. Terdapat karunia bercakap-cakap dengan bahasa roh atau karunia lidah. Di dalam ibadah, orang secara mendadak mulai gemetar atau berseru-seru atau yang disebut dengan gejala ekstasi. Gereja-gereja di samping BNKP. Pada tahun 1933, gerakan Fa'awosa atau persekutuan mulai memisahkan diri dari pimpinan Zending atau yang kemudian dikenal dengan BNKP. Karena penganutnya menganggap harus mematuhi suara yang langsung diterimanya dari roh daripada aturan gerejawi. Setelah melepaskan diri dari induk, maka kelainan-kelainan yang muncul tidak mungkin lagi diimbangi pengaruh dari saudara Kristen yang berpendapat lain. Akibatnya dalam gerakan Fa'awosa itu yang kemudian pecah menjadi beberapa kelompok,
unsur-unsur agama Kristen semakin tercampur dengan unsur-unsur Islam dan agama suku. Pada tahun 1946 berdirilah kelompok lain, yaitu Angowuloa Masehi Idanei. Kemudian namanya diubah menjadi Agama Masehi Indonesia Nias. Kemudian ada lagi gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias atau disebut dengan Amin juga. Akar perpecahan ini bukanlah gerakan kebangunan, melainkan soal wewenang para kepala suku di dalam gereja yang muncul pada tahun 1936. Dalam gereja Amin, pengaruh kepala suku itu besar. Hal ini mengingatkan kita akan bentuk gereja dalam lingkungan suku-suku di Jerman, gerakan di Eropa pada tahun 500 sampai 1000. Pada tahun 1950, sekali lagi segolongan diri dari BNKP dengan nama Orahua Nihil Keriso Protestan atau ONKP. Dalam hal ini, soal kedaerahan memainkan peranan di samping unsur kebangunan. Di Nias Selatan, unsur kedaerahan itu ditampung juga oleh misi Katolik Roma yang mulai bekerja di situ pada tahun 1939. Baik ONKP maupun Gereja Katolik Roma kemudian meluas ke seluruh wilayah Pulau Nias sambil menyaingi BNKP. Namun pada akhir abad ke-20, BNKP tetap merupakan gereja mayoritas penduduk Nias dengan jumlah anggota kurang lebih 325.000 atau 60% penduduk Pulau Nias. Di antara gereja-gereja yang telah memisahkan diri dari BNKP, 3 telah diterima menjadi anggota PGI, yaitu Amin dengan 18.000 anggota, ONKP dengan 60.000 anggota, dan Gereja Angowuloa Fawesa Yesu atau AFY 32.000 anggota. Gereja Katolik Roma di Nias berjumlah 90.000 jiwa pada waktu itu. Kepulauan Batu dan Mentawai. Penduduk Kepulauan Batu sebagian besar terdiri dari suku yang serumpun dan sebahasa dengan penduduk Nias. Usaha pekabaran Injil dimulai pada tahun 1889 oleh Lembaga Pengabaran Injil Lutheran di negeri Belanda. Pada masa perang, gereja di situ berdiri sendiri di bawah pimpinan seorang kepala suku. Seusai perang, orang Kristen di Kepulauan Batu bergabung dengan BNKP. Mengenai permulaan karya pekabaran Injil di Mentawai, terdapat kisah sebagai berikut. Menjelang tahun 1900, pimpinan RMJ di Bermen mendapatkan kiriman sebilah tombak yang disertai surat dari Syah Bandar Padang atau seorang Belanda. Dengan tombak ini orang Mentawai telah membunuh seorang awak kapal dagang. Penduduk pulau itu masih orang kafir yang buas semua. Masih berapa lama lagi sampai mereka sempat mendengar Injil? Dengan demikian, RMJ tergugah untuk mengutus seorang zendeling yang bernama August Ladd pada tahun 1901. Ia dibunuh pada tahun 1909 pada saat hendak mengantarai pertempuran yang mengancam antara penduduk Mentawai dengan pasukan Belanda. Dengan bantuan guru-guru serta pendeta-pendeta Batak, di masa kemudian berhasil didirikan sejumlah jemaat. Gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM berdiri sendiri pada tahun 1968. Walaupun dihimpit oleh usaha yang kuat dari pihak Islam, namun kini pada tahun 1997, gereja ini meliputi 75% penduduk Mentawai, yaitu 24.000 jiwa lebih.